Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Bab 3995, memanggil ayah mertua. Melihat ini, Dev buru-buru menyingkirkan Ziwo, lalu berkata dengan wajah malu, "Tuan Sekte Tua, jangan khawatir, mengapa kamu masih mengucapkan kata-kata kotor? Kamu baru saja berteriak seperti menantu yang berbudi luhur. Jika aku adalah menantumu yang berbudi luhur, wajar saja jika aku memiliki api tertinggi dari Sekte Xianmu." Benar, pemimpin Sekte Tua itu memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakan Dev masuk akal. Jika Dev benar-benar menjadi menantunya yang berbudi luhur, wajar jika dia memiliki api tertinggi dari Sekte Xian mereka. Bagaimanapun juga, putriku memiliki kedua api utama dari Sekte Xian. Nak, kamu berani memberitahuku bahwa tidak ada yang terjadi pada putriku. Dia memberimu api rahasia dari Sekte Xian kami. Dalam waktu sesingkat itu, Anda telah menguasai dua api pamungkas dari Sekte Xian kami. Apakah Anda dan putri saya adalah seorang kultivator ganda? Karena hanya dengan cara inilah kamu bisa menguasai kedua jenis api ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pemimpin Sekte Tua itu sadar dan bertanya pada Dev. Ketika Dev mendengar bahwa pemimpin Sekte Lama telah salah paham, dia tidak berani mengatakannya dengan jelas. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah mencuri api tertinggi Sekte Xian. Tuan Sekte Tua, tidak ada yang bisa disembunyikan dari matamu. Dev menghela nafas, sedikit malu. Kakak senior Zuling berkulit tipis, jadi dia tidak ingin orang tahu tentang kultivasi ganda. Putriku juga mengalami kehidupan yang sulit. Sekarang dia telah menemukan seseorang untuk diandalkan, aku bisa merasa lebih nyaman. Pemimpin Sekte Lama tampak senang, lalu memandang Dev dan berkata, "Karena kamu berlatih kultivasi ganda dengan putriku, mengapa kamu harus memanggilku pemimpin Sekte Lama? Panggil saja aku ayah mertua." "Tidak, tidak, aku sangat malu." Dev melambaikan tangannya berulang kali. "Apa gunanya merasa malu? Kalian semua telah mengubah nasi mentah menjadi nasi matang. Tapi selain api tertinggi dari Sekte Xian kita, tiga api utama lainnya tampaknya lebih kuat." "Apa itu?" Pemimpin Sekte Lama bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. "Api iblis, api di inti bumi, dan api es yang sangat dingin." Dev mengikuti pemimpin Sekte Lama satu persatu dan berbicara tentang semua jenis kebakaran ekstrim, dan pemimpin Sekte Lama juga terpesona olehnya. Benar saja, pahlawan lahir di masa muda, dan setiap generasi menjadi lebih kuat dari generasi berikutnya. Merupakan berkah bagi putriku untuk mengikutimu. Pemimpin Sekte Lama memandang Dev dengan kagum, karena Anda telah berlatih kultivasi ganda dengan putri saya yakin akan lebih mudah untuk membuat segel api ilahi mengenali tuannya. Bagaimanapun, garis keturunan putriku sama dengan milikku, dan segel api ilahi tidak akan bertentangan dengan garis keturunanku. "Tua, ayah mertua, mungkinkah hanya darahmu yang bisa membuat segel api ilahi mengenali tuannya?" Dev bertanya dengan heran. "Itu tidak benar, hanya saja Divine Fire Seal telah mengakuiku sebagai tuannya, jadi memiliki aura garis keturunanku akan membuat Divine Fire Seal tidak memiliki perlawanan. Jika itu adalah aura garis keturunan baru, segel api ilahi akan melawan dengan keras. Tidak mudah untuk membuat segel api ilahi mengenali tuannya. Saat itu, saya meminta segel api ilahi untuk mengenali pemiliknya. Butuh waktu setengah bulan dan saya hampir mati," kata Master Sekte Tua perlahan. Setelah mendengar ini, Dev mengangguk perlahan. Dia sama sekali tidak pernah berlatih kultivasi ganda dengan Zuling, dia hanya berbohong kepada pemimpin Sekte Lama. "Sekarang tampaknya jika Anda ingin mempelajari fusi api pamungkas, pertama-tama Anda harus membiarkan segel api ilahi mengenali tuannya, dan kemudian menggunakan segel api ilahi untuk memahami metode fusi api pamungkas. Dalam hal ini, Anda sangat perlu berlatih kultivasi ganda dengan Zuling, agar lebih mudah mengidentifikasi master segel api ilahi." Dev berpikir begitu, tapi dia tidak tahu apakah Zuling setuju atau tidak. "Putri, masuklah." Pemimpin Sekte Lama bernama Zuling. Zuling membuka pintu aula utama dan masuk. Ketika dia melihat energi hitam yang mengelilingi tubuh Master Sekte Lama telah hilang, dan dia jelas jauh lebih energik, wajah Zuling penuh ketidakpercayaan. "Ayah, apakah kamu? Kamu baik-baik saja?" Zuling bertanya dengan penuh semangat. "Tidak apa-apa, jiwa iblis di lautan kesadaranku telah dihilangkan. Aku harus mengatakan bahwa pria yang kamu pilih benar-benar baik." Master Sekte Tua itu mengangguk dan berkata, "Bab 3996, pria yang kamu dambakan." Bung, Zuling tertegun, dan setelah melihat ke arah Dev, dia berkata, "Ayah, apakah dia jiwa iblis yang dia bantu musnahkan?" "Tentu saja itu dia. Jika aku bisa melenyapkannya sendiri, bukankah aku sudah melenyapkannya sejak lama?" "Memang benar nak, jika ada hal sebesar itu di masa depan, kamu harus memberitahuku dulu," kata Master Sekte Tua dengan keluhan. Masalah besar, Zuling bahkan lebih bingung. Dia mengira dia akan membawa Dev kepadanya, jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Ayah, aku mengingatnya."
Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Baiklah, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Ini adalah pilihanmu sendiri. Sebagai seorang ayah, tentu saja aku harus menghormati pilihanmu. Ini sudah larut, kamu harus kembali. Jika kamu menunggu sampai subuh, kamu akan ketahuan. Pemilik pintu tua itu melambaikan tangannya dan berkata, Ayah, karena ayah baik-baik saja, kenapa ayah tidak pergi bersama kami? Zuling bertanya dengan bingung. Karena semuanya baik-baik saja dan Anda tidak lagi gila, mengapa Anda tidak keluar saja? Anda bisa mengambil kembali Master Sekte Akting Huo Yuanting. Meskipun jiwa iblis telah dimusnahkan, kesadaran saya telah rusak parah dan harus dikembangkan. Jika saya keluar sekarang dan memberitahu Huo Yuanting bahwa saya sudah bangun, dia pasti akan melompati tembok. Setelah saya pulih, saya akan membuka gunung berapi suci dan membiarkan segel api suci melihat cahaya siang hari lagi. Ketika saatnya tiba, menantu laki-laki saya yang berbudi luhur akan dapat menggunakan segel api ilahi untuk memahami seni peleburan api pamungkas. Kata Master Sekte Tua perlahan. Menantu yang baik, Zuling tampak bingung. Dev terkejut dan segera menarik Zuling dan berkata, Kakak, hari sudah mulai gelap, ayo cepat pergi, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Dev tidak berani membiarkan Zuling tinggal lama-lama. Jika percakapan berlanjut, dia akan dikhianati. Begitu saja, Zuling diseret oleh Dev dengan enggan. Adik laki-laki, apa maksud ayahku tadi? Sepertinya dia menyebutmu menantu yang baik. Zuling memandang Dev dan bertanya dengan bingung. Oh, kita tidak membicarakan apapun. Kita hanya membahas metode peleburan api. Kamu salah dengar. Apa yang dikatakan Master Sekte Lama hanyalah obrolan santai. Saya ingin duduk bersamanya ketika saya punya waktu luang. Master Sekte Lama sangat marah kepada saya. Dev hanya bisa menjelaskan secara acak. Begitukah? Wajah Zuling penuh keraguan. Tentu saja, kakak senior, menurutmu tidak apa-apa jika pemimpin Sekte Lama memanggilku menantu. Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi suami kakak senior? Jika saya memiliki pasangan kultivasi ganda secantik Pri dengan sosok anggun seperti kakak senior, saya akan bisa terbangun dari mimpi saya dengan senyuman di wajah saya. Dev berkata sambil tersenyum. HMPH, siapa yang akan menjadi rekan kultivasi gandamu? Zuling memutar matanya ke arah Dev, tapi jelas dia tidak marah. Kakak senior, pernahkah kamu berpikir untuk mencari pasangan kultivasi ganda? Atau apakah kamu tidak memiliki pria yang kamu kagumi? Dev melihat Zuling seperti itu dan bertanya. Dev pasti pandai merayunya secara perlahan. Jika dia bisa mengikuti Zuling dalam kultivasi ganda, itu akan sangat bagus. Ketika saatnya tiba, akan lebih mudah untuk membiarkan segel api ilahi mengenali tuannya. Mengapa kamu menanyakan pertanyaan ini? Zuling memandang Dev dengan waspada. Aku hanya ingin tahu tentang pria seperti apa yang bisa memasuki mata Dharma kakak senior. Kata Dev. Ada pria yang selalu membuatku penasaran, kata Zuling. Siapa? Dev bertanya. Seorang pria bernama Dev. Ku dengar pria ini baru berusia lebih dari 20 tahun, tapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu, aliansi penyegel iblis menawarkan persembahan 100 tahun untuk membunuh Dev, tetapi Dev berulang kali melarikan diri. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawannya. Aku benar-benar ingin melihat Dev ini. Orang macam apa dia yang bisa membuat aliansi penyegel iblis menganggapnya begitu serius? Mata Zuling penuh dengan apresiasi dan kekaguman. Sepertinya dia sangat ingin bertemu dengan Dev, pria yang membuatnya penasaran. Bab 3997, Hajar dengan Penggaruk. Mendengar perkataan Zuling, Dev tertawa dalam hati. Kakak, sejujurnya, akulah Dev yang kamu sebutkan. Dev memandang Zuling dengan serius dan berkata. Ketika Zuling mendengar ini, dia tertegun, lalu menamparkan Dev dengan telapak tangannya, jika kamu berani berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu. Lalu bagaimana Dev bisa menjadi orang mesum sepertimu? Kamu hanya memanfaatkan perempuan, dan aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Tepat ketika Zuling mengambil tindakan, tiba-tiba langit bersinar terang, diikuti dengan suara gemuruh. Ekspresi Zuling tiba-tiba berubah, dan Dev juga mengerutkan kening. Ternyata Zuling baru saja secara tidak sengaja menyentuh lingkaran sihir tersebut. Ternyata Zuling memiliki piringan formasi di tangannya dan dapat dengan mudah melewati lingkaran sihir tersebut. Hanya saja Zuling ceroboh, ketika dia baru saja memulai, dia secara tidak sengaja menyentuh lingkaran sihir, yang mengaktifkan lingkaran sihir tersebut. Dengan pengaktifan lingkaran sihir, lebih dari selusin aura datang ke sisi ini dengan cepat. Gawat, gawat, kali ini akan ketahuan. Adik laki-laki, tolong cepat pergi. Jika mereka menangkapmu, kamu akan mendapat masalah. Zuling mendesak Dev untuk pergi. Kakak, apa yang harus kamu lakukan? Dev bertanya. Saya baik-baik saja. Mereka tidak berani melakukan apapun terhadap saya. Tetapi sebagai murid batiniah, jika Anda datang ke sini, Anda pasti akan ditangkap. Zuling berkata dengan sangat cemas.
Kakak senior, silakan pergi. Saya akan tinggal di sini. Jika Anda ditemukan oleh mereka, susunan Anda pasti akan ditemukan, dan pertemuan rahasia Anda dengan Master Sekte Lama juga akan ditemukan. Mungkin, jika Master Sekte Lama pulih dan jiwa iblis dilenyapkan, itu akan ditemukan. Kalau begitu, itu akan merepotkan. Saya murid baru, jadi saya penasaran dan berkeliaran. Mereka tidak boleh curiga apapun. Dev menganalisis pro dan kontra Zuling. Adik laki-laki, ini. Zuling juga tahu bahwa apa yang dikatakan Dev benar, tapi dia masih sedikit malu meninggalkan Dev sendirian untuk menanggungnya. Kakak senior, aku pasti akan baik-baik saja. Tolong cepat pergi. Dev mendorong Zuling. Melihat ini, Zuling hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Dev, adik laki-laki, berhati-hatilah. Kak, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Setelah Dev selesai berbicara, dia mendorong Zuling dengan keras. Zuling melewati lingkaran sihir dan dengan cepat berlari menuju halaman rumahnya. Ketika Dev melihat Zuling telah pergi, dia merasa lega, lalu berpura-pura panik, dan terus menyentuh formasi di depannya dengan tangannya. Formasi tersebut diaktifkan, dan serangkaian aura pertahanan menghantam Dev, langsung menjatuhkan Dev. Inilah yang diinginkan Dev. Tepat ketika Dev dipukul mundur oleh formasi pertahanan dan tidak tahan, selusin sosok juga muncul di saat yang sama. Betapa beraninya kamu menerobos area terlarang gerbang Xian tanpa izin. Huo Yuanting tergantung di udara dan berteriak dengan marah. Di samping Huo Yuanting, ada Huo Dong dan beberapa tetua. Penatua Yu dan Wei Qing juga ada di antara mereka. Ketika mereka melihat Dev terbaring di tanah, mereka semua terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Dev benar-benar datang ke sini. Dia juga menyentuh formasi untuk mengaktifkannya. Adik laki-laki, kenapa kamu ada di sini? Wei Qing bertanya dengan heran. Saudaraku, aku bangun pagi dan bosan, jadi aku berjalan-jalan. Bagaimana aku bisa tahu bahwa ini adalah tempat terlarang dan dilindungi oleh formasi? Aku terlempar oleh formasi itu, dan sekarang seluruh tubuhku masih sakit. Karena ini tempat terlarang, aku harus mengingatkanmu. Aku hampir terluka. Dev berkata dengan marah. Dev masuk ke area terlarang secara pribadi dan mengaktifkan formasi, tapi dia tidak senang karenanya. Melihat apa yang dikatakan Dev, Penatua Yu juga marah dan tertawa. Bersambung.